Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi dengan materi yang berjudul Positioning Analysis dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Positioning Analysis adalah cara merek perusahaan menyesuaikan diri dengan segmen pasar yang ditargetkan dibandingkan dengan pesaing. Perusahaan mencoba membangun keunggulan merek yang berbeda agar menonjol dari pesaing. Pada akhirnya, pelanggan memutuskan bagaimana bereaksi terhadap merek dan posisi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Saat melakukan analisis posisi, kuncinya yaitu adalah menentukan posisi apa yang dimiliki perusahaan dan bagaimana cara mereknya benar-benar dirasakan oleh para pasar pelanggan. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat yang khusus dalam pasar sasaran. Tujuan dari positioning adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen guna memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Dan di slide selanjutnya yaitu terdapat manfaat dari positioning analysis. Yaitu manfaatnya yang pertama, mengetahui posisi perusahaan dan membantu menentukan langkah dan strategi yang tepat untuk membangun atau menciptakan positioning yang diinginkan. Yang kedua yaitu melakukan positioning dalam suatu pasar dapat membantu perusahaan untuk menentukan target marketnya dengan lebih jelas dan memilih strategi pemasaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu positioning yang tepat dapat menciptakan posisi kompetitif yang kuat. Yang keempat yaitu positioning yang tepat dan relevan dengan pasar dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan penjualan. Menurut Gipel tahun 2002 ada 7 pendekatan positioning, yaitu yang pertama positioning berdasarkan atribut, ciri-ciri atau manfaat bagi pelanggan atau atribut positioning, yaitu dengan jalan mengasosiasikan suatu produk dengan manfaat bagi pelanggan. Yang kedua yaitu positioning berdasarkan harga dan kualitas, price and quality positioning, yaitu positioning yang berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Yang ketiga yaitu positioning yang dilandasi dengan aspek penggunaan atau aplikasi atau use application positioning, yaitu seperangkat nilai penggunaan yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. Yang keempat yaitu positioning berdasarkan pemakaian produk atau user positioning, yaitu mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. Yang kelima yaitu
positioning berdasarkan kelas produk tertentu atau yaitu produk kelas positioning. Misalnya permen Kopiko yang diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Yang keenam yaitu positioning berkenaan dengan pesaing atau kompetitor positioning, yaitu dikaitkan dengan posisi pesaing terhadap pesaing utama. Positioning berdasarkan manfaat atau benefit positioning, yaitu menghubungkan merek dengan salah satu karakteristik atau fitur produk yang diharapkan bisa dirasakan sebagai keunggulan yang diinginkan oleh konsumen. Dan slide selanjutnya yaitu terdapat macam-macam dari positioning analisis, yaitu yang pertama product positioning, yaitu diartikan sebagai bagaimana suatu perusahaan atau bisnis memposisikan produknya di tengah produk serupa dari kompetitor. Dalam menjalankan produk positioning perlu dicari suatu value atau pembeda dari produk yang Anda miliki dengan produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Dan yang kedua yaitu ada brand positioning. Brand positioning dapat diartikan sebagai strategi positioning yang berusaha membedakan suatu merek dengan merek lain yang ada di pasar. Contohnya yaitu bagaimana suatu brand lebih menguntungkan atau lebih menawarkan manfaat tambahan dibandingkan dengan brand-brand lainnya.